Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rizky Pratama, NIM 1904295 dengan mata kuliah Etika Administrasi Publik. Baiklah, dari materi sebelumnya dari 1 sampai 15, saya akan memilih materi yaitunya materi pertemuan ke-9 yaitu tentang patologi birokrasi. Nah, di sini saya akan membacakan sumber penerapannya yaitu patologi birokrasi dalam kasus Gayus Tambunan hingga pencegahan melalui jalur reformasi administrasi publik. Latar belakangnya, sebagai warga negara yang tinggal di wilayah negara kita, tidak bisa mengabaikan namanya pemerintah dan pemerintah. Dari kami tinggal sampai mati. Dari kami mengurus akta kelahiran hingga akta kematian. Jika kita membicarakan pemerintah kita tidak bisa jauh dari membicarakan birokrasi. Tuntutan reformasi setidaknya telah mengubah wajah birokrasi Indonesia, meski tidak terlalu signifikan. Juga dilakukan terhadap birokrasi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penyakit yang ada birokrasi Indonesia tidak menular ke orang lain sebagai tindakan preventif. Terlebih lagi, agar bisa sembuh total meski memakan waktu yang lama. Periksa lagi ke birokrasi untuk membuat perubahan pada layanan publik yang kedudukannya tertinggi. Masalah patologi atau penyakit birokrasi muncul dari rekrutmen dan penyisipan birokrat yang tidak berdasarkan sistem meritokratis atau berdasarkan jenjang karir. Apalagi keterlibatan birokrasi dalam politik dipandang sebagai sesuatu yang harus diperhatikan. Karena birokrasi bukanlah lembaga yang dapat mewakili kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Secara makro, permasalahan birokrasi di Indonesia didominasi oleh tidak adanya pemisah yang jelas antara kepentingan politik dan administrasi. Masih sering dijumpai birokrat terlibat aktif dalam kegiatan politik, dan ada juga politisi yang selalu mendominasi proses birokrasi, sehingga kebijakan yang diambil dalam birokrasi adalah kebijakan orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Reformasi birokrasi di Indonesia masih terus berlangsung, namun sejauh ini belum ada regulasi yang menjamin depolitisasi birokrasi secara substansial. Persoalannya, bagaimana mengurai benang kusut tersebut karena ke depan. Jika model birokrasi seperti itu bisa menimbulkan konflik, khususnya yang mengarah pada praktik kolusi dan nepotisme dalam rekrutmen, penempatan, promosi, dan mutasi. Praktik tersebut sebenarnya telah menjadi rahasia umum yang pada akhirnya merupakan praktik korupsi dan pengamanan sumber daya ekonomi, termasuk keuangan negara oleh kelompok-kelompok yang berkuasa dengan cara bekerja sama dalam sistem yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Patologi birokrasi. Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi adalah penyakit yang diakibatkan interaksi antara birokrasi yang buruk dengan variabel lingkungan yang buruk, menurut Dwianto tahun 2011. Patologi ini muncul dari hubungan antar variabel birokrasi yang berlebihan seperti rantai hierarki yang panjang, spesialisasi, formalisasi, dan aktivitas birokrasi yang nonlinear. Menurut Ismanka Umar, mendefinisikan birokrasi sebagai penyakit atau suatu bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai aturan, peraturan, dan norma yang berlaku di aparatur administrasi. Lebih jauh lagi, Siagian menegaskan bahwa patologi birokrasi menegaskan bahwa pentingnya patologi adalah untuk mengetahui jenis penyakit yang diderita yang bisa diderita orang. Analogi ini juga berlaku untuk birokrasi. Artinya semua organ administrasi pemerintah negara memiliki kapasitas untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Menurut Siagian, mengutip serangkaian contoh Siagian mengutip serangkaian contoh penyakit birokrasi yang umum
dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Yang pertama, patologi muncul karena kesadaran dan gaya manajemen pejabat di lingkungan birokrasi. Di antara patologi tersebut, antara lain penyalahgunaan jabatan dan wewenang, menerima suap, arogansi, dan ancaman kepercayaan rendah. Yang kedua, patologi yang timbul karena kurangnya atau ketidaktahuan akan keterampilan agen yang melakukan berbagai kegiatan operasional. Dari patologi jenis ini, antara lain ketidaktaatan dan ketidakmampuan menjelaskan kebijakan, pimpinan berpuas diri, ketidaksadaran kompetisi rendah, tidak produktif, dan kebingungan. Yang ketiga, patologi yang muncul karena dari tindakan anggota aparatur administrasi yang melanggar standar hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patologi jenis ini termasuk menerima suap korupsi, berlaku penipuan, dan peningkatan anggaran. Yang keempat, patologi yang dimanifestasikan oleh perilaku pejabat yang disfungsional atau negatif. Di antara patologi tersebut antara lain bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin. Yang terakhir, patologi yang disebabkan hasil dari situasi internal di berbagai instansi pemerintah. Patologi jenis ini termasuk eksploitasi bawahan, motivasi yang tidak tepat, tenaga kerja yang berlebihan, dan kondisi kerja yang tidak menguntungkan. Menurut J.W. Skoll, patologi birokrasi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya manajer yang kompeten. Yang kedua, jumlah birokrasi yang banyak. Yang ketiga, tingkat fungsi pemerintahan. Yang keempat, faktor tradisional, patriarki hierarkis. Dan yang kelima, sentralisasi dan derajat kekuasaan birokrasi. Ruang lingkup patologi birokrasi menurut Smith dalam Ismail dapat dipetakan dalam dua konsep besar, yaitu yang pertama disfungsi birokrasi, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi. Yang kedua, maladministrasi, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi perilaku korup, tidak sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli, dan bias atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi. Bentuk patologi birokrasi yang ditinjau dari perspektif perilaku birokrasi merefleksikan bahwa birokrasi sebagai pemilik kewenangan menyelenggarakan pemerintah tentu memiliki kekuasaan relatif yang sangat rentan terhadap dorongan untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan diri dan kelompoknya yang diformulasikan atau diwujudkan dalam berbagai perilaku yang buruk. Reformasi administrasi publik. Terkait dengan pengertian administrasi publik, banyak ahli yang memberikan pendapatnya. Di antaranya, Henry menyatakan bahwa administrasi negara dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakat serta meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial dan juga melembagkan praktek manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien. Ibrahim menyatakan bahwa di antaranya administrasi negara meliputi seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau tata laksananya. Pasolog mengartikan administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Sumartono menyatakan bahwa reformasi administrasi merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi, serta sikap dan perilaku birokrat guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sehingga terciptanya administrasi negara atau publik yang sehat. Zauhar
Dalam bukunya menyatakan bahwa reformasi administrasi adalah usaha atau sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi, sikap dan perilaku birokrat, guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Contoh kasus. Contoh konkret dari masalah tersebut yaitu contoh yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan publik dewasa ini tentang bagaimana Gayus Tambunan sebagai pegawai negeri sipil golongan 3A di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendadak menjadi orang yang terkenal saat ini di Indonesia. Bukan karena prestasinya di birokrasi meningkatkan penerimaan pajak, melainkan justru karena perbuatannya telah memperkukuh keyakinan tentang buruknya birokrasi di Indonesia. Tidak semua birokrat seperti Gayus Tambunan, tetapi kelemahan sistem organisasi seperti yang dituliskan oleh Caden, seorang pakar ternama reformasi administrasi, bahwa gejala tersebut mengidentifikasikan telah terbentuk citra menyeluruh mengenai buruknya birokrasi di Indonesia. Maladministrasi yang saat ini mungkin dapat disebut gayuisme atau nama lain yang barangkali akan segera muncul, sebenarnya bukanlah kesalahan yang bersifat individual, tetapi timbul karena kelemahan sistematik dari organisasi birokrasi, yaitu kelemahan dan kegagalan organisasi dalam membentuk sistem yang mencegah terjadinya penyakit birokrasi, sehingga menyebabkan munculnya perilaku menyimpang yang diterima secara kolektif. Fenomena Gayus dan nama-nama birokrat lain yang akan muncul serta menjadi bagian dari sindrom Gayuisme adalah patologi birokrasi yang sudah menahun dan sistematis. Patologi ini seperti gurita merusak sel-sel produktif dalam birokrasi dan melibatkan hampir semua pejabat dalam semua strata. Pencegahannya, tujuan reformasi birokrasi membangun aparatur negara yang efektif dan efisien serta membebaskan aparatur negara dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan perbuatan tercela lainnya agar birokrasi pemerintah mampu menghasilkan dan memberikan pelayanan publik yang prima. Tujuan ini diwujudkan dalam perubahan secara signifikan melalui tindakan atau rangkaian kegiatan pembaharuan secara konseptual, sistematis, dan berkelanjutan dengan melakukan penataan, peninjauan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan, dan pembaharuan sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk moral aparatur negara serta memantapkan komitmen melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur Negara menyatakan pokok-pokok pembenahan dan penataan yang harus dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi ini adalah tata ulang kewenangan dan tugas pokok atau fungsi organisasi atau instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan memperjelas garis koordinasi vertikal dan horizontal, menciptakan efisiensi penggunaan anggaran operasional pemerintah secara ketat dan terukur, terutama pengeluaran pegawai, perjalanan dinas, berbagai fasilitas seperti kendaraan dan perumahan, serta sarana dan prasarana pemerintah melalui reformasi sistem penganggaran. Menyederhanakan sistem dan prosedur kerja internal birokrasi sehingga memungkinkan proses perumusan kebijakan, koordinasi, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan konkret. Itu saja materi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.